Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Miss Ana, seorang psikolog sekolah. Kita masih akan membahas bagaimana menjaga fokus pada saat melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Miss Ana, ini segmen 3 Nitya sudah harus tahu tips atau cara gitu gimana supaya kita bisa lebih fokus lagi khususnya dalam belajar. Tapi sebelum itu Miss, kan tadi kita sudah sempat bahas kalau misalkan memang 6 tahun ke atas fokus anak itu lebih baik daripada 6 tahun ke bawah. Kemudian ada beberapa faktor-faktor juga yang menyebabkan anak memang kehilangan fokus ya, seperti makan, kemudian genetiknya juga dari orang tua. Tapi Miss, kalau misalkan ada anak-anak yang energinya berlebihan gitu dibandingkan teman-temannya, itu memungkinkan nggak dia akan menjadi tidak fokus, Miss? Seharusnya jika anak punya energi berlebihan tapi dalam kondisi normal, itu fokusnya bagus. Oke, ya. Tapi kalau dia energinya berlebihan tapi fokusnya nggak bagus, itu yang sering disebut dengan overaktif. Bahkan kalau dia ada masalah, itu bisa disebut sebagai ADHD atau hiperaktivitas. Itu di dunia psikologi ya, itu ADHD untuk anak-anak yang memang aktif. Nah itu biasanya ranahnya dari psikolog klinis kalau seperti itu. Tapi Miss, bisa nggak fokus itu ditingkatkan atau diperbaiki? Misalkan nih sudah anaknya sudah dewasa gitu, misalnya ya sekitar sudah 10 dibandingin teman-temannya, tapi ternyata fokusnya masih kayak anak-anak. Mungkin beberapa orang tua juga worry. Sebenarnya bisa nggak sih Miss kalau fokus anak itu diperbaiki atau ditingkatkan, Miss? Bisa, mahasiswa juga bisa. Oh, saya berarti masih bisa ya Miss ya? Lansia juga bisa. Oh, lansia juga bisa. Kalau pada lansia fokus juga mulai menurun. Oh ya. Karena faktor penuaan ya, itu juga bisa dilatih. Berarti tidak peduli mau dia sudah dewasa atau masih kecil, tetap masih bisa diperbaiki. Betul Nitya. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia, itu juga fokusnya bisa dilatih. Bisa diperbaiki. Yang seperti itu apakah memang butuh pendampingan atau cukup hanya dengan orang tua saja, Miss? Kalau dia mengalami gangguan secara klinis butuh pendampingan, ada terapisnya. Tapi seandainya dia hanya istilahnya salah perlakuan atau terlalu banyak gadget, nah itu bisa dengan pendampingan orang tua, dengan catatan orang tuanya juga menjalankan dengan serius. Ya. Miss, kalau untuk pelatihan-latihan itu juga Miss ya, itu kan nanti kita akan share satu-satu ya Miss ya, pelatihan-pelatihan apa saja yang bisa meningkatkan fokus belajar pada anak. Tapi sebelum itu Miss, kenapa sih latihan tersebut diklaim gitu ya, dikatakan oleh Miss Ana, kenapa sih latihan itu bisa dikatakan meningkatkan fokus? Apa yang diperbaiki di sana, Miss? Nah, saya juga membaca secara tidak sengaja, saya tidak tahu persis, saya bukan seorang tenaga dokter gitu ya, atau berkaitan dengan ilmuwan neurolog gitu ya. Tapi dari yang saya rasakan, kemudian dari beberapa literatur yang saya baca, ternyata yang mempengaruhi itu juga adalah oksigen di dalam otak. Jadi Nitya boleh lakukan beberapa gerakan yang nanti akan diperagakan oleh adik kecilnya. Nanti dirasakan setelah itu kita minum, tadinya kita ngantuk, lemes, itu menjadi lebih seger. Nah, kalau zaman dulu orang bilang ya kamu kurang olga sih, kurang olahraga. Nah, ternyata olahraga itu juga bisa mengaktifkan aliran darah. Seperti itu, sehingga kita menjadi lebih bugar. Nah, cuma dalam latihan ini, atau ada juga beberapa orang yang suka dengan istilahnya brain gym, seperti itu akan gerakannya menyilang dari otak kiri otak kanan, itu akan mempercepat prosesnya. Sebenarnya seperti itu aja sih. Sehingga karena itu, sehingga tidak peduli usia ya Miss ya, siapapun bisa. Itu bisa dilakukan. Makanya justru pada anak-anak, remaja juga termasuk mahasiswa dan lansia perlu melakukan gerakan ini terus-menerus supaya dia menjadi lebih fokusnya lebih tajam, lebih bagus, seperti itu. Mungkin kita bisa mulai sedikit nih Miss, gerakan-gerakannya nih ya, gerakan apa saja gitu Miss yang bisa kita praktikkan ke anak gitu Miss. Nah, kalau sebelum kita mulai gerakan, kita bisa mulai dengan permainan dulu ya. Permainan. Ada beberapa permainan yang menarik untuk anak. Biasanya permainan yang berkaitan dengan keseimbangan. Kenapa keseimbangan kok berkaitan dengan fokus? Itu secara tidak langsung mempengaruhi otak kita. Karena itu pada kasus-kasus tertentu saya cek dulu keseimbangan ini bagus nggak? Terus posisi duduk dia seperti apa? Nah, akhirnya saya menyarankan bermainlah trampolin. Trampolin itu adalah permainan yang menarik. Iya, untuk anak-anak ya Miss ya? Untuk anak-anak. Tapi saya pernah main trampolin sebesar ini Miss.
Menarik Nitya, Menarik coba. ya, Miss. Oke. Dan coba kalau Nitya misalnya lompat di lantai sama di trampolin itu rasanya beda. Iya. Apalagi kalau sudah sayang pralansia ini ya, itu rasanya lutut gemeretak gitu ya. Itu yang Baik. terjadi. Sudah Iya, langsung iya. gemeter-gemeter sedikit gitu ya. Oke, itu Bukan berdebar-debar karena jatuh cinta, berdebar-debar karena takut karena lututnya takut copot. tulangnya copot. Oke, berarti trampolin itu yang pertama Miss ya, yang bisa Terus zaman kita kecil, nggak tahu zamannya Nitya masih ada nggak, Apa permainan itu? dengkleng. Oh, masih Miss, masih. Itu seneng banget kan? Senang. Itu dengkleng itu permainan yang sangat banyak manfaatnya. Oke. Satu untuk keseimbangan, kedua dia belajar aturan, ketiga dia juga belajar secara tidak langsung itu adalah shaping gitu ya, bentuk-bentuk kan ada ya, ada dengkleng 1000 yang bulat dipecah-pecah seperti Oke. itu. Ada dengkleng yang bentuknya kotak-kotak, ada Iya. yang kotak segitiga dan sebagainya. Mereka belajar banyak di situ. Oke, tadi trampolin ya, kemudian main dengkleng. Dengkleng. Dengkleng karena dia keseimbangan juga ya, Miss. Keseimbangan. Ya, dan Kemudian energinya juga. untuk yang fokus tuh kalau sudah agak lebih besar, tali tiosen tahu ya yang Oh lompat. iya, sampai sekarang masih, Miss. Nah, itu ternyata bagus juga. Oh baik, buat Gitu. untuk fokus dan untuk menurunkan berat badan juga. Iya, Kalau yang dan untuk orang merampingkan dewasa. kaki. Merampingkan kaki. Seperti trampolin juga iya. Trampolin juga iya. Oke, berarti kalau misalkan kita lihat nih Miss dari permainan-permainan yang tadi itu memang semuanya keseimbangan dan fisiknya Miss ya. Betul. Dan sebenarnya kalau orang tua mau terapi tanda kutip, sebenarnya ada satu terapi yang murah meriah bisa dilakukan. Apa Kalau itu, pada Miss? anak yang mengalami gangguan fokus, ajak aja anaknya ke cari. Kecari. Nita tahu cari itu apa? Tahu. Cari itu adalah sawah ya. Iya. Nah di sawah itu ada pematang sawah. Nah ternyata banyak orang nggak ngerti pematang sawah itu apa. Yes. Karena sekarang sawahnya sudah jadi satu. bukan, sawahnya sudah modern juga. Jadi Oke. banyak orang yang memperkirakan pematang sawah itu adalah trekking. Oke, benar-benar. Jadi bukan itu, pematang sawah itu kalau orang Bali ngomong tuh galeng-galeng. Iya. Jadi ini ada sawah kan ada gundukan Iya, tanah yang ada gundukan. rumput, itu namanya pematang. Nah suruhlah anaknya jalan di situ sering-sering. Oh. Bila iya, perlu iya. tanpa alas kaki, tanpa sepatu. Oh, kenapa Miss? Supaya dirasakan itu. Ini kan Oke. dirangsang telapak-telapak kakinya. Ke Dia sensori bisa di menjejaknya. kakinya. Iya, seperti itu. Oke. Oh, ternyata kalau kita perhatikan itu kan hampir semuanya adalah permainan-permainan tradisional yang kita pernah mainin ya, Miss. Betul. Nah, itu disuruh main ayunan untuk keseimbangan. Oke. Seperti itu. Iya. Nah, sebenarnya terapi yang paling murah yang saya sering sarankan untuk beberapa siswa, jalanlah di pematang sawah. Oke. Dan menurut laporan report balik mereka, feedbacknya setelah 3 bulan, 4 bulan ada perubahan. Ada perubahan. Nah, tapi jangan minta sekali jalan sudah berubah ya. Mungkin. Kan harus sering, butuh waktu ya, Miss ya. Dan dilakukan secara rutin. Dan dilakukan secara rutin. Oke, berarti kalau Nitya review lagi nih ada 4 ya. Pertama trampolin gitu ya, Miss ya. Kemudian yang di sawah tadi, yang dicari tadi, di jalan pematang lurus itu. Kemudian tadi juga dengkleng. Kemudian ada main lompat tali. Tali tiose. Tali tiose, oke. Berarti bisa permainan itu. Ayunan juga. Oke, berarti permainan itu bisa digunakan sebagai salah satu yang bisa Sarana. meningkatkan fokus. Karena Iya. dia anak-anak juga fun melakukan itu ya. Iya, Miss, anak-anak juga fun. Nah, Oke. kenapa? Kalau kita lihat anak dulu itu lebih bagus. Kalau kita belajar, orang tua nggak usah bingung. Mereka ingat mata pelajarannya apa, karena sudah terlatih secara mandiri, terus ditambah fokusnya juga lebih bagus. Iya. Kalau anak sekarang, yang sekolah, anaknya di sekolah namanya terdaftar, yang sekolah siapa? Emaknya. Orang tuanya. Seperti itu. Oke, berarti memang kita penting untuk memberikan aktivitas fisik dan juga tanggung jawab ke anak gitu ya, Betul. Miss, ya. Jadi dua-dua itu juga harus dilatih ya, Nitya. Iya. Gitu. Oh, kalau kita kaitkan lagi dengan statement Miss Ana yang awal, kenapa kalau main gadget itu juga itu karena main gadget nggak melibatkan fisik ya, Miss ya? Betul, dia hanya gini, hanya taunya ini senam jempol. Iya. Belum lagi posisinya salah. kayak Beleot-beleot gitu. Belok-belok gitu. gitu. Oke, Miss Ana, kenapa orang tua penting Miss Ana untuk mendampingi anak ketika anak-anak tengah beraktivitas atau belajar di sekolah atau sedang menstimulasi fokusnya? Kenapa orang tua itu penting untuk mendampingi, Miss? Karena kan kalau beberapa orang tua mungkin ya udah kasih dia main sama teman-temannya aja gitu. Tapi orang tua ternyata penting untuk mendampingi juga, Miss. Penting banget. Dan Nitya, terus terang gue demen banget sama pertanyaan kamu ini. Oke. Kenapa? Yang punya anak, gurunya apa orang tuanya? Nah, betul. Ya. Oke. Jadi sebenarnya tanggung jawab guru apa
orang tua. Iya. Nah, ada beberapa orang tua yang mengatakan anak saya sudah tak sekolahkan, itu tanggung jawab gurunya. Bentar dulu. Anak di sekolah berapa jam, di rumah berapa jam? Iya. Satu itu, mengambil tanggung jawab, pengalihan tanggung jawab itu. Kenapa orang tua juga harus penting dan terlibat dalam pembelajaran ini ya itu. Kedua, dengan melihat anak belajar, orang tua itu menjadi lebih peka dengan perkembangan anak. Oke. Itu yang penting ya Miss ya. Itu yang lebih penting. Jadi dia tahu, nggak usah bandingin jauh-jauh dengan temennya. Kalau misalnya ada saudara nih, saudara berapa orang gitu ya. Antara anak satu dengan anak dua itu belum tentu sama. Nah, Pasti berbeda. cuma orang tua perlu juga menjaga, jangan membandingkan. Nah, biasanya orang tua ini kan mulutnya Julid. julid betul tuh. Kalau bahasa sekarang julid gitu. Oke. Itu jadi pentingnya di sana. Karena enggak mungkin kan gurunya, apalagi dengan PJJ. Si Budi kamu sudah belajar bagus, si Ferry sudah belajar bagus di rumah. Nanti gurunya datang ke rumah salah lagi, tidak mengikuti protokol katanya. Kan bingung. Yang tahu dengan kondisinya anaknya kan orang tuanya. Itu. Iya. Sehingga sebenarnya ya meskipun sudah ada teman atau mungkin guru yang menjadi pendamping, ternyata orang tua juga penting. Khususnya pada saat ingin tahu perkembangan anak itu ya Miss ya. Betul, dan perkembangan anak itu bukan hanya perkembangan akademik ya Nitya, tapi juga emosinya. Orang tua marah-marah gini, kenapa sih anak saya tuh nggak mau terbuka? Dia sama temennya curhat enak banget, tapi saya sama saya enggak. Ya emaknya cuek, bapaknya cuek. Oke, iya. Anak merasa lebih dekat sama si embok, neninya gitu ya. Anaknya tuh ya lebih dekat sama pembantunya daripada mamahnya, kan seperti itu. Ya, padahal kalau di flashback ya karena lingkungannya seperti itu sejak awal, mungkin orang tuanya tanpa sadar gitu Iya, ya. dan itu dia tidak tahu perkembangan anak bukan hanya secara kognitif ya Nitya ya, tapi juga secara emosi, sosial dan sebagainya. Oke, itulah pentingnya orang tua ternyata harus mendampingi anaknya, tidak hanya sekedar memberikan gadget habis itu ditinggal. Karena tadi juga sempat di awal dibilang kalau misalkan terlalu main gadget, postur tubuh akan berpengaruh ternyata juga ke fokus. Nita penasaran dengan statement itu misalnya, tapi setelah segmen satu ini ya. Oke. Saudara, kita masih akan membahas ya bagaimana caranya untuk menjaga fokus anak-anak terutama pada saat masa pembelajaran jarak jauh. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.